Mari kita tunduk kepala. Kami datang saat ini kepadamu Tuhan, karena kami tahu di dalam setiap pergumulan kami, di dalam setiap persoalan kami, Tuhanlah yang akan memberikan jawaban. Saat ini Tuhan, kami datang, kami membawa setiap masalah, beban, persoalan kami, di mana kami percaya jawaban firman-Lah yang akan membuat kami mengetahui, yang membuat kami mengalami pemulihan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita datang lagi, kita ada lagi dalam program kita yang sangat luar biasa, yaitu program Doa Pagi dan Doa Malam. Dan khususnya hari ini saya mau berbicara tentang sesuatu yang sangat amat luar biasa, dan seringkali kita berpikir bahwa ketika hari ini kita punya masalah, ketika saat ini kita punya persoalan, kemudian mulailah datang pikiran-pikiran yang kemudian kita mulai mendiskreditkan Allah kita, di mana kita berpikir bahwa apa yang kita alami hari ini itu datangnya dari Tuhan. Nah, kita akan lihat dulu satu kebenaran firman Allah di dalam 1 Korintus 10 ayat yang ke-13. Firman Tuhan ini berkata seperti ini. Rasul Paulus menuliskan di dalam 1 Korintus 10 ayat 13 berkata seperti ini. Dikatakan pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Ini sebuah ayat yang sangat amat luar biasa ketika hari ini kita sedang mengalami persoalan, sedang mengalami pergumulan. Kemudian dikatakan bahwa apa yang kita alami, setiap pencobaan, setiap pergumulan kita, setiap masalah kita, ini diidentifikasi sebagai sebuah pencobaan. Nah, tapi apa yang dituliskan di dalam 1 Korintus 10 ayat 13, dikatakan apa yang kita alami hari ini kalau diterjemahkan, tidak melebihi kekuatan kita. Tapi harus kita garis bawahi bahwa setiap apa yang kita alami hari ini, yang namanya pencobaan, yang namanya sakit penyakit, yang namanya pergumulan, itu datangnya bukan dari Tuhan. Tuhan tidak pernah yang namanya mendatangkan sakit penyakit, mendatangkan namanya masalah. Tapi semua ini datangnya dari si jahat. Ini dikatakan di dalam firman Tuhan ini, dibilang Allah itu setia dan Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Jadi setiap pergumulan kita itu dalam tanda kutip itu semua atas seizin daripada Tuhan. Sama seperti hari ini juga ketika kita sedang mengalami wabah yang sangat amat luar biasa ini. Ada kerap kali yang saya dengar dikatakan bahwa wabah ini datangnya dari Tuhan. Tidak. Wabah ini tidak datangnya dari Tuhan. Tetapi Tuhan mengizinkan wabah ini datang. Dan yang menarik, Tuhan mengizinkan ini terjadi supaya kita dekat dengan Dia. Nah, Bapak, Ibu, Saudara sekalian, ketika hari ini kita sedang mengalami yang namanya pergumulan, yang mengalami namanya persoalan, ayo kita jangan fokus dengan masalah itu. Jangan fokus dengan persoalan itu. Jangan fokus dengan pergumulan kita. Karena memang hari ini Tuhan sedang mengizinkan itu terjadi, supaya apa? Bapak, Ibu, Saudara, dan saya hari ini datang mendekat kepada Tuhan. Datang mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Supaya kita membangun lagi sebuah hubungan yang baik itu dengan Tuhan. Karena ketika kita datang, kita berhubungan, kita membangun sebuah hubungan dengan Tuhan, disitulah kita akan mendapatkan sebuah jawaban dari Tuhan. Nah, kita lihat dulu Yakobus 1 ayat yang ke-12, dia katakan begini. Nah, Yakobus ini menarik, dia menulis kata tentang pencobaan ini. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan.
Jadi ketika hari ini kita sedang mengalami masalah pencobaan, kita dikatakan kita adalah harus berbahagia. Sebab dikatakan apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Ayat 13, Bapak Ibu Saudara perhatikan, dikatakan begini, apabila seorang dicobai, jadi kalau hari ini kita sedang mengalami pencobaan, jaga mulut kita, jaga perkataan kita. Dibilang janganlah ia berkata pencobaan ini datang dari Allah. Sebab dikatakan Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat. Dan ia sendiri tidak mencobai. Saudara lihat, ia sendiri tidak mencobai siapapun. Jelas sekali ayat ini berkata bahwa Allah tidak pernah mencobai siapapun. Tapi ayat yang ke-14 dikatakan, tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri karena ia diseret dan dipikat olehnya. Nah, ini jawabannya. Hari ini ketika mungkin kita sedang mengalami pencobaan, kita sedang mengalami masalah, ayo kita introspeksi diri. Artinya kita introspeksi diri, tapi kita jangan kemudian menghakimi diri kita sendiri. Artinya introspeksi diri, ayo kita merenungkan, hari ini kenapa saya masalah? Hari ini kenapa saya diikat oleh utang piutang? Kenapa hari ini saya diikat oleh masalah persoalan seperti ini? Nah, Yakobus tadi katakan kita ini dicobai oleh keinginan kita. Karena mungkin kita mau kaya, makanya kita suka cari jalan pintas. Karena kita mau suka kita diberkati, kemudian kita cari jalan pintas yang tidak sesuai dengan jalan-jalan firman Allah. Kemudian hari ini mungkin kita datang dan kita meratap kepada Tuhan. Kita berkata, Tuhan, hari ini kenapa aku punya masalah seperti ini? Aku sudah setia kepada Tuhan. Hei, Tuhan mau ingatkan hari ini, koreksilah hidup kita. Perbaiki hidup kita. Nah, oleh sebab itu hari ini, yang Tuhan tanamkan dalam setiap hidup saudara dan saya, mari ada pembaruan dalam budimu, pembaruan dalam setiap karakter hidupmu. Jangan kemudian kita menjadi orang yang arogan, orang yang angkuh, orang yang sombong. Sehingga akhirnya kita kemudian jatuh oleh pencobaan-pencobaan seperti itu. Tetapi Tuhan ingin ingatkan hari ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita adalah orang-orang yang dikasihi oleh Allah. Ketika kita alami namanya masalah pencobaan, masalah persoalan, Tuhan bawa hidup saudara dan saya supaya kita punya satu fellowship dengan Dia, satu hubungan dengan Dia. Dan bagi saya hari ini, namanya pencobaan, namanya pergumulan, sama seperti ketika saya mungkin mau latihan angkat beban, mungkin saya mau buat otot-otot dalam hidup saya angkat barbel. Jadi bagi saya hari ini, pencobaan, masalah itu sama seperti alat berat, beban dalam hidup saya. Untuk saya angkat, saya pikul terus, supaya apa? Otot-otot rohani saya terbentuk. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, jangan fokus kepada masalahmu, jangan fokus kepada pergumulanmu, tapi belajarlah fokus hanya kepada firman Allah, fokus kepada pembaruan karakter hidupmu hari ini. Maka saya percaya masalah persoalan, Dia akan buat jalan keluar dalam setiap hidup kita. Mari kita tunduk kepala dan kita mau berdoa. Kami berbahagia, kami punya Allah yang luar biasa, Allah yang ajaib, Allah yang dahsyat. Dan hari ini Tuhan, kami sudah dengar bahwa Engkau tidak pernah mendatangkan pencobaan dalam setiap hidup kami. Karena hari ini ketika kami mengalami pergumulan, ketika kami mengalami persoalan, kami dicobai oleh keinginan kami sendiri. Oleh sebab itu ya Bapa, hari ini kami belajar Tuhan meletakkan setiap keinginan kami Tuhan di atas dasar setiap kebenaran firman-Mu. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, hari ini engkau punya masalah, engkau punya pergumulan, engkau punya persoalan. Mari engkau boleh dekapkan tanganmu di dadamu. Dan jikalau hari ini engkau punya masalah sakit penyakit, engkau boleh letakkan tanganmu di bagian tubuhmu yang sakit. Bapak, engkau melihat setiap tangan-tangan yang sudah diletakkan di dada mereka, di bagian tubuh mereka yang sakit. Di dalam nama Yesus, hari ini engkau dengar, engkau mengalami pemulihan. Hari ini kau dengar, kau mengalami kesembuhan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Biar kami akan mendengarkan banyak kesaksian bahwa Tuhan kami Allah yang hidup, Allah di dalam nama Yesus sudah banyak merubah setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Jikalau Bapak, Ibu, Saudara sekalian masih punya keinginan untuk konseling, doa, silakan
menghubungi nomor yang tertera. Tuhan Yesus memberkati.